Sama ini Ustadz nih, aduh nih Baik, ya. kalau yang begini rame nih Ustadz nih, nanti mungkin kita sambung lagi Ustadz ya. Mungkin Ustadz udah dengar nih pernikahan anjing, pernikahan anjing dengan anjing di Indonesia nih Ustadz, baru beberapa hari yang lalu nih menghabiskan 200 juta rupiah pernikahan anjing dengan anjing, dan itu menggunakan pakaian adat. Saya nggak mau sebut nama adatnya ya, saya takut tersinggung gitu. Memakai pakaian adat, jadi baik itu panitianya, bahkan mempelainya itu mempelai anjing berarti itu pakai pakaian adat dan menghabiskan dana 200 juta. Ini yang saya takutin kalau misalnya ada orang-orang yang berilmu nggak mau siar gitu, apalagi sekarang di zaman komunikasi kan, ya mungkin saya mikir mereka itu mungkin mereka nggak tahu gitu ya kan. Nah kalau misalnya kita buka seperti ini kan mereka jadinya tahu, walaupun pasti banyak yang kontra gitu. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Aziz, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita kepada agama ini dan tidak kita memperoleh petunjuk sekiranya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kita. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita wa nabiyina wa rusulina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas para sahabat dan mereka yang berjuang di atas agama Allah hingga hari kemudian, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Ikhwanu fillah, azakumullah wa iyyakum. Masih di channel Millennium Mengaji, bekerjasama dengan kajian hadis online atau KH Official. Alhamdulillah masih di Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekarang masuk ke dalam bab adab buang air. Masuk ke hadis nomor 93 yang insya Allah dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Habibullah. Alhamdulillah beliau sudah berada di antara kita, dan semoga beliau selalu senantiasa diberikan kesehatan, keluasan rezeki, dan diterima semua amal ibadahnya. Semoga berguna bagi Ikhwanul Fillah sebagai para penuntut ilmu, talibul ilmi, khususnya anak al-fakir, ad-dhaif, dan tanpa berpanjang lebar untuk waktu dan tempat kepada guruna Al-Ustadz Al-Mukarram Tafadhol Mashkuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Karena kitab hadis kitabullah wal hadis Muhammad
sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu umuri mudatsatira wa kullu mudatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Baik, kalau kita buka sebelum marumnya bab berikutnya, babu ada di qada'il hajat. Ya, babu bab ya, bab adat, tata cara, aturan. Kodo itu selesai ya, membuang, selesai menuntaskan atau membayar ya, al-hajat. Nah, kebutuhan ya, kebutuhannya ya, hajat itu orang banyak, bukan air besar yang masuk ya. Jadi bab tentang tata cara atau aturan buang air. Hadis pertama dalam bab ini atau hadis ke-93 nomor dalam kitab Bulughul Maram, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai. Kalau dia telah berkata, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dakhala al-qala, apabila telah masuk ke kamar mandi atau ke tempat buang air ya, wa doa, meletakkan atau menutup ya, melepaskan kota mau cincin ya, ring ya. Misalnya apa, ada nabi baru itu yang bernama apa, Musabet ya, Musa Gulam Ahmad gitu ya. Dia bilang Nabi Muhammad itu kan kota Nabiya ya, Nabi Muhammad itu penutup kotaman ya. Tapi si Mirza Gulam Ahmad itu nggak bilang kotaman nih, tapi ini kotam itu cincin ring, artinya Nabi itu nggak berarti ketika Nabi Muhammad itu selingkar pada habisnya muter terus itu di Gulam Ahmad ya, di Nabi palsu. Jadi apabila masuk kamar mandi tempat buang air, maka dia meletakkan cincin. Akhrajahu arba'ah, dikeluarkannya oleh 4 ya, 4 siapa ya, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Adapun yang baru saya periksa baru di Abu Daud sama Ibnu Majah. Ya, Abu Daud ada di apa namanya, nomor hadis 18 ke 19 ya. Ibnu Majah nomor hadisnya 303. Hadis ini wahwa maklum. Apa tuh maklum? Hadis lemah. Hadis maklum termasuk hadis lemah. Lemahnya di mana? Di sini ada keterangan. Di kitab ada keterangan. Ada footnote-nya. Li'annahu min riwayat. Makanya ada ya perawi yang bernama Ibnu Juraij an Zuhra. Kata Ibnu Juraij, dia dapat kabar dari Zuhra. Zuhra dari Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik, Zuhra, Juraij ya. Wa Ibnu Juraij lam yasma'uhu minal Zuhra. Padahal Ibnu Juraij itu nggak mendengar dari Zuhra, artinya terputus. Adanya terputus. Jadi nggak mendengar langsung ya, terputus. Maka hadisnya tidak bisa diterima. Hadisnya berarti secara sanad. Jadi bagaimana matanya? Matanya bisa dipakai. Matanya bisa dipakai. Karena ini bukan ibadah kan? Iya. Hadis lemah bisa dipakai selama bukan ibadah. Ya. Kalau kita bagus apa? Pada kita cincin-cincinnya, ya khawatir lepas atau bagaimana gitu kan. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW kan cincinnya adalah lafaz Allah kan itu. Yeah. Allah, Rasul, Muhammad. Ya. Lepas, tadi ada lemah gitu kan, tapi bisa diambil kesimpulan bahwa hukumnya apa nih? Dia ada bahwa ada asma Allah masuk ke dalam kamar mandi gitu ya. Hukumnya nggak saya jadi di sini ya, nanti saya lihat ya.
Jadi boleh dipakai ya, bisa dipakai. Ada berikutnya, wa'an masih dari Anas bin Malik. Semoga Allah meridai. Kala dia telah berkata, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dakola al-kola. Kalimat sama ya, tidak dakola al-kola. Apabila telah masuk ke kamar mandi atau ke tempat buang air, kala dia berdoa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan doanya. Pertanyaannya, hadisnya kan seharusnya akhrajahu fat'ah, dikeluarkan oleh 7. Oleh 7 dari mana hitungnya tuh? Tadi Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah 4. Tadi kurang 3 ya. Kurang 3 tambah yang apa? Bukhari, Muslim itu dan 6. Tambah 7 Imam Ahmad. Tambah 7 Imam Ahmad. Alhamdulillah punya kita semua. Baik. Di Bukhari nomor hadis 141, di Ibnu Majah 108, 109 halamannya, nomor hadisnya 296, 298 Ibnu Majah. Nasai juz 1 halaman 20. Tirmidzi ya halaman 7 nomor hadisnya nomor 6. Abu Daud halaman 16 ya apa nomor hadisnya 5 dan 6 ya, belum saya bolak-balik. Ya, ada pun yang belak balik saya sudah cukup ya. Ada tidak pasti. Pertanyaannya, baca doanya di mana? Di dalam, di luar. Bukannya sama aja Ustaz ya? Di dalam atau di dalam, yang penting nggak di tempat buang hajatnya gitu. Kalau masuk ke dalam kamar mandinya boleh gitu. Sama halnya kalau kita keluar kamar mandi kan baca doa juga tuh. Berarti di dalam kamar mandi. Iya, baik. Dalilnya? Ya, Dalilnya nggak tahu. Ya. Baik, buka di nomor hadisnya itu 106. 106. Dari Aisyah. Ida dakhola ini ida khoroja. Ya, abdi dibuka dengan sama-sama ida, lalu sama-sama fil madi. Khoroja dakhola, keluar masuk. Ya, minal goit. Nah, jadi kamar mulai juga al-goit sama dengan al-khola ya, tempat buang air. Ucapannya gufronak. Ya. Jadi boleh baca di dalam, boleh baca di luar. Sebaiknya baca di luar. Sebaiknya baca di luar ya. Wa'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala dia telah berkata, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu al-khala, ya masuk ke kamar mandi, masuk ke tempat buang air. Fa ahmilu ana wa gulamin nahi, aku dan anak sepertiku, sebaya ya, yang sebaya denganku, ya membawakan fakir, membawakan amalah, ya membawakan atau memberikan ya idawatan itu wadah. Idawatan itu wadah. Apa saja bentuknya, bisa ember, kayu, itu ada ayat, tempat air ya, bejana boleh. Ya minma, ya berisi air, dari air. Wa anazatan, dan sebuah tombak atau pipa atau kecil ya, itu buat ngalirin air kali ya, buat ya fayastanji, lalu beristinja ilma'i dengan air. Ini beristinja atau cebok ya, dengan air, karena sebaik-baik istinja adalah dengan air. Mutafaqun alaihi, ada sahih dari Muslim. Ya, Muslimnya nomor hadis 271, Bukhari nomor hadisnya 70.
Adapun Abu Daud juga ada di halaman 23, 24, nomor hadis 43. 23 dan 24 halaman ya lembar bolak-balik begitu. Jadi sebaik-baik membuat istinja adalah dengan air. Wahadil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dalam hadisnya qala dia telah berkata qala Ali telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam apa udil idawatan ambil pemerintahkan ya Nabi memerintahkan udil idawatan ambil wadah itu ambilkan ember itu ambilkan ya, bejana itu gitu kan ya lalu diambilkan dibawakan diserahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pantolak kok lalu bertolak tolak apa tolak talak ya tolak berpisah ya suami menceraikan istri kan mentalak istrinya tolak ya nah, lalu Nabi dikasih bejana wadah berisi air lalu berpisah dari siapa nih dari Mughirah berpisah hatta tawaro'ah anni sampai tidak terlihat dari si Mughirah tadi ya fakodo hajatahu lalu menyelesaikan hajat mutafakun alaihi. Jadi pada saat buang air pastikan tidak terlihat sama siapapun menjauh karena zaman dulu itu kan tempat buang air itu lapangan luas ya lapangan luas tanah lapang. Sekarang teman-teman di Jamaah Tabligh mengamalkan itu tuh di mana di daerah mana tuh Bangladesh ya atau dari Pengarit India gitu kan mereka kalau ke sana itu ada satu tempat jadi kita doang kan belum berfoto ya di nggak ternyata di buang air dia pakai boya batu kadang-kadang buang air gayu mana di api gitu kan. Kalau istilah mereka kurus keluar ya 4 hari 40 hari ya 20 hari dan lain sebagainya. Ya hadisnya sahih ya Bukhari 363 Muslim 274 Bukhari 363 Muslim 274. Jadi usahakan kalau buang hajat tidak terlihat oleh orang. Begitu. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dia telah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takutlah oleh kamu sesungguhnya Allah ini walakmat apa yang pertama alladhi yatakhalla fi tariqin nas adalah mereka orang-orang yang buang air yatakhalla yang berhenti tariqin nas di jalan manusia jalan umum yang nggak punya adat kalau begitu kan buang air di jalan orang lalu lalang ya dilaknat ini ya terus auzillihim atau naungan mereka tempat-tempat orang bertuduh ya tempat-tempat biasa di kampung rendang gitu kan atau di bawah ya tempat-tempat orang ngumpul gitu kan tempat orang nunggu kita para supir ya nunggu dikasih tadi berat dia kencing di situ ya dan dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala ya dilaknat. Hadisnya Abu Daud halaman 20 nomor hadisnya 25 Muslim nomor hadisnya 269 Bukhari 139 atau 68 nomor hadisnya 68 halaman 139 halaman 139 nomor hadisnya 68 ini haram ya. Ada Abu Daud ditambah oleh Abu Daud an Mu'ad dari Mu'ad radhiyallahu anhu semoga kemudiannya al-mawaridah. Al-mawarid itu seperti apa ya? Sungai, aliran sungai ya, tempat kumpulnya air, tempat-tempat air itu kan. Bisa juga sungai, bisa juga ya ada sungai lah ya. Sumber air. Walaktu dan lafaznya ittaqu al-mala'im as-salasa. Takutlah oleh kamu lantas yang ketiga, saya kan berdua. Sekarang yang ketiga apa yang ketiga?
al-baraza fil mawarid, dia buang air besar, tempat-tempat air, jadi sumber-sumber air, sungai atau waqariyatit thariq, di jalan-jalan raya, jalan-jalan umum, wa dilli dan di jalan dilli pernaungan ya, tempat-tempat berteduh, wali Ahmad an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas, au naklimain, tempat genangan air ya, atau air-air yang kita bisa jadi air-air yang menggenang kayak apa, sumur ya, atau air-air sumber-sumber air yang tidak bergerak ya, sumur ya, walaupun hadisnya dhaif wa fihi ma ta'fun ya, hadisnya lemah secara lemah ya. Ada mengkopi ya, mana nih? Rawahu bin riwayatin Abi Sa'id al-Humairi ya an Mu'ad wa huwa lam yudrikhu, dia tidak mendapatkan darinya, wa hadisu Ahmad, dan hadis Imam Ahmad fihi itu lagi ya, wal riwayatin an Ibn Abbas majhul, hadisnya masih bisa diketahui, jahil ya, orang yang akalnya lemah ya, lemah. Jadi secara sanad dhaif, tapi matanya isinya sesuai dengan firman Allah ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 58 ya, Al-Ahzab ayat 58 ya. Ada kaidah usul fikih, kaidah yang berbunyi ad-darura yuzallu, ad-darura yuzallu, yang namanya kemudorotan, mara bahaya, mudorot yuzallu, hilangkan, harus hilangkan. Nah, kalau kita buang air kecil, buang air besar di jalan, berarti kan menimbulkan mudorotan, menimbulkan baunya. Nggak buat orang tidak nyaman, mengganggu orang ya. Lalu kaidah yang kedua, la dororo wala diror, la dororo wala diror, jangan membuat bahaya, jangan memudaratkan dan jangan dimudaratkan, jangan memudaratkan dan jangan dimudaratkan ya. Antum dikerjai orang gitu, motornya banyak dikempesi gitu kan, balas nggak boleh balas ya, jangan membalas bahaya ya, biarin dia Allah yang balas. La darara wala bidar, jangan membahayakan, jangan dibahayakan, jangan membahayakan orang lain kan, jangan membalas bahaya buat orang lain, menjadi penyebab bahaya buat orang lain. Akhraja Tabrani, dikeluarkan juga oleh Tabrani, an-nahya an qada'il hajah, ya, larangan dari buang hajat, tahtal sajarah, di bawah pohon ya, al-musmirah, yang sedang berbuah, pohon yang sedang berbuah, wa difatin an-nahri al-jari, di tepi sungai yang mengalir, ya. Min hadis Ibnu Umar di sana juga lemah ya. Jadi ada sanad lemah, dia hadisnya mauquf ya. Ada periwayat namanya Firat bin Sa'ib ya, apa namanya ya, Firat bin Sa'ib ya, dia seorang yang ditinggalkan matuk itu ditinggalkan, hadisnya nggak dipakai, tapi tadi walaupun sanadnya lemah, isinya terpakai karena sesuai dengan Al-Ahzab ayat 58. Man ada, siapa yang siapa huruf syarat ya, ada, membahayakan al-muslimin fi tariqihi, barang siapa yang membahayakan orang-orang muslim fi tariqihi, pada jalan-jalan mereka ya,
wajabat alaihi laknati, maka Allah akan menimpakan wajib atasnya laknat buat mereka. Kalau laknat, ya, barang siapa yang membahayakan seorang muslim di jalan-jalan mereka, lagi jalan diganggu, ditutup lah segala macam. Ini berlaku juga di teman-teman yang sedang yang bikin undangan, ya, yang nikahan. Jangan sampai ya mengganggu hajat itu, jangan sampai kebahagiaannya malah membuat bahagia orang lain, jadi sengsara orang lain. Tak boleh ya. Kalau kita membuat undangan nikahan yang nggak perlu mewah, nggak perlu besar-besar, karena Nabi juga memerintahkan satu ekor kambing saja, undang satu tetangga saja, satu RT gitu kan, tetangga satu RT ya, jangan banyak-banyak, jangan banyak-banyak, jangan jauh-jauh. Jangan yang jauh-jauh, karena yang jauh-jauh memudaratkan mereka. Ini kisah nyata saya pribadi, saya dapat undangan 2. Yang undang adalah yang pertama yang undang adalah adik ibu saya, pas di bawahnya ibu saya. Yang kedua yang undang di bawahnya lagi ibu saya, menikahkan anaknya. Mereka nama saya kan sepupu. Ya, dia berharap saya yang datang sebagai seorang saksi, nggak mau kalau bukan saya yang datang, karena nggak tahu ya, ada yang cerita ya, pada kenal saya ternyata saya jadi ustaz, kan segala macam, karena saya lahir dan menyembunyikan jadi ke saya gitu ya. Di mana undangannya? Di Tegal. Saya prinsip saya nggak datang, tangis katanya, ya nggak apa-apa, saya nggak datang. Ya, besoknya hari Ahad besoknya, undang lagi, adiknya lagi. Saya lagi, di mana di Bandung, saya nggak datang. Ya, saya nggak datang. Bagaimana dengan hadis Nabi? Hak muslim adalah muslim. Hak muslim dengan muslim yang lainnya ada 6. Salah satu diantaranya apabila diundang, penuhi dia. Iya, maksudnya harus jelas undang itu di mana. Jangan sampai memudaratkan. Boleh kalau antum mau undang yang jauh-jauh, siapkan segala macamnya. Apa transportnya, penginapannya, apalagi makannya. Karena ada jauh-jauh kan butuh ongkos, butuh biaya, ya, butuh makannya gitu kan, segala macam. Siapin. Kenapa? Kan sedang berbahagia, bukan sedang berbahaya kan. Sedang berbahagia, gitu kan. Kalau berbahagia, kalau pernikahan berbeda dengan kematian. Kalau pernikahan bahagia apa sedang bersedih? Bahagia. Kalau nikah. Bahagia itu memberi atau menerima, bersyukur atau sabar? Bersyukur. Bersyukur itu memberi atau menerima? Memberi. Ya. Bagaimana orang lain bisa membawa kebahagiaan kepada orang lain? Berbeda dengan kematian sedang bersedih atau sedang berbahagia? Bersedih. Bersedih itu bersabar atau bersyukur? Bersabar. Bersabar itu memberi atau menerima? Menerima. Kok dibalik malah serba duit? Bahwa acara segala macam. Harusnya orang yang mati boleh jadi pemandian, ya. Itu apa namanya, sampai pemakaman, urusan saya atau urusan tetangganya. Kenapa sedang berduka? Ikut merasakan penderitaan orang lain. Berbeda dengan kalau lagi berbahagia, berbagi kebahagiaan sama orang lain, dan sampai kebahagiaannya menjadi penderitaan buat orang lain. Jelas ya? Nah, pelajarannya ini kadang-kadang buat tanggapan menikah, minta pernikahan seperti saya yang pertama, satu-satunya harus mewah. 3 hari 7 malam. Terus ini di sini kena dalil. Seburuk-buruk hidangan adalah hidangan pernikahan, yang dimana tidak ada orang miskin dalamnya. Kebanyakan orang-orang nikah yang memang para orang-orang kaya, ya, tokoh-tokoh, pejabat. Kenapa? Apa yang diharapkan? Balik modal? Atau bagaimana? Hati-hati.
kita sedang berbahagia, kita sedang sedih. Berbagilah kebahagiaan sama orang lain, jangan sebaliknya. Jelas ya? Jelas. Jadi Ini saya banyak pertanyaan nih Ustaz. kena dalil nanti ya. Jadi banyak pertanyaan Baik, nih Ustaz. selanjutnya. Oke, silakan kamu nanya sudah. Oke. Iya benar Ustaz. Jadi mungkin saya bakalan dibully nih Ustaz. Karena kalau nikah itu kita malah bayar, tanda kutip kita malah bayar. Kalau misalnya tetangga yang hajatan, kita malah terima ya. Maksudnya kalau misalnya kita nikah, kita ke tempat pernikahannya itu, maaf ya ini udah public general nih, public secret, rahasia umum. Kalau kita ke tempat hajat, kita pasti bawa uang untuk uang saku malah. Malah kalau perlu dicatat itu. Jadi kita seolah-olah kita ke tempat pernikahan ya maaf ya. kayak pergi ke restorannya harus bayar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita hajatan, setahu saya kalau hajatan itu yang ahlul baitnya itu kan lagi sedih ya. Ini malah dia harus ngeluarin makanan, rokok, bahkan itu nggak sehari, 2 hari, 3 harinya, 7 harinya, 1000 harinya. Udah kejatuhan, udah kesusahan, dia harus menjamu makanannya. Ini maaf lagi nih Ustadz nih. Dan tamunya itu nyiapin plastik. Ini saya kejadian sama waktu bapak saya meninggal. Dan saya waktu itu masih belum bekerja ya. Jadi tamunya bawa plastik untuk ngumpulin makanan yang nggak habis di waktu itu. Jadi saya besok mikirin lagi, besok saya harus beli makanan lagi, beli rokok lagi, bahkan beli buat bekal gitu orang yang hajatan. Yang ketiga nih Ustadz, tadi sebenarnya waktu Ustadz bilang itu saya baru tahu gitu, itu ada hadis yang seperti itu. Memang kita kan kalau misalnya diundang harus datang untuk kewajiban muslim terhadap muslim lainnya. Nah pernah satu ketika nih Ustadz, ini jauh punya temen, saya diundang, maaf ya nih transportnya lebih besar daripada saya uang kasih buat si mempelai yang nikah, bolak baliknya lebih besar daripada nikah, sampai sopirnya bilang ini gedean transportnya daripada ngasih amplopnya. Itu fenomena di rakyat kita tuh Ustadz tuh. Itu benar apa salah Ustadz? Salah berarti ya? Itu udah membiasakan yang salah. Ya, bukan membenarkan yang biasa, membiasakan yang benar, membiasakan yang benar, tapi itu membenarkan yang biasa. Oh, udah biasa. Dirubah. Karena coba tadi, ini saya tuh hadir sih, kan guru saya melarang saya untuk online sebenarnya. Guru saya melarang saya untuk online. Kenapa? Ini saya seperti mendorong tembok yang begitu besar. Betul. Kita baru buka lembar-lembaran awal. Betul. Jadi kan dari lembar-lembar yang kemarin kan udah banyak pro kontra kan. Iya. Karena yang kebiasaan di masyarakat seperti itu, saya datang dengan tampil beda, berlawanan dengan mereka yang pada umumnya. Iya. Ini baru halaman 29, ini masih ada berapa hadis lagi ke depannya. Bahkan akan banyak lagi yang ada pertentangan. Benar Ustaz. Tapi itu ditempuh namanya menuntut ilmu, namanya menegakkan kalimat Allah, harus siap dengan betul itu semua. Bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, yang mereka semua bertentangan dengan para pemimpin mereka, bahkan bertentangan dengan gurunya ya, cambuk segala macam, bahkan bertentangan dengan gurunya sendiri ya Ustaz ya. Makanya ada mazhab berikutnya. Iya. Sama ini Ustaz nih, aduh nih baik, kalau yang begini rame nih Ustaz nih, nanti mungkin kita sambung lagi Ustaz ya. Mungkin Ustaz udah dengar nih pernikahan anjing dengan anjing di Indonesia nih Ustaz, baru beberapa hari yang lalu nih menghabiskan 200 juta rupiah pernikahan anjing dengan anjing, dan itu menggunakan pakaian adat. Saya nggak mau sebut nama adatnya ya, saya takut tersinggung gitu. Memakai pakaian adat, jadi baik itu panitianya, bahkan mempelainya itu mempelai anjing berarti itu pakai pakaian adat dan menghabiskan dana 200 juta. Ini yang saya takutin kalau misalnya
ada orang-orang yang berilmu nggak mau syiar gitu. Apalagi sekarang di zaman komunikasi kan, ya mungkin saya mikir mereka itu mungkin mereka nggak tahu gitu ya kan. Nah kalau misalnya kita buka seperti ini kan mereka jadinya tahu, walaupun pasti banyak yang kontra gitu, karena adat mereka, kebiasaan mereka yang seperti udah turun temurun berlaku seperti ini, dan kita eh, menyalahkan sesuatu yang salah sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya saya support Ustadz untuk bukan menyelisih guru ya, bukan menyelisih gurunya Ustadz gitu. Tapi emang nih kalau nggak kita siarin, Ustadz yang punya ilmu ini, saya ini nyari guru seperti Ustadz nih susah gitu, yang lengkap hadisnya. Akhirnya ujung-ujungnya saya dapat guru-guru yang nggak tahu nih hadisnya apa doif, ada majlul, apa mardut, apa soheh, seperti itu. Kalau misalnya seperti itu, guru-guru seperti itu, waduh bahaya nih Ustaz. Besok LGBT bisa masuk ke dalam negara kita nih ngomong. Begitu. Jadi guru saya melarang itu karena sayang sama saya. Karena sayang dan saya sama saya sebenarnya. Kenapa? Coba di survei. Di dunia ini banyak yang benar, banyak yang salah. Banyak yang salah. Berapa persen? Waduh. Perbandingan berapa persen? Mungkin yang benar cuma 20% kali Ustaz. Nah, itu sebarannya di itu. Banyak banget Ustaz. Nah, pada saat saya hadir, saya mau tanya, yang 80% tadi suka nggak dengan kebenaran? Oh, nggak suka. Pada gonggong Ustaz. Nggak suka. Bagaimana kalau nggak suka reaksi mereka? Menghujat. Melaknat. Ya kalau menghujat itu mesti mending. Laknat mending. Kalau dihilangkan. Mau nggak mau resiko itu bisa itu mandangnya. Menurut saya mandang ke situ, kalau dihilangkan, dakwahnya berhenti. Selesai dakwahnya. Maka guru saya itu lama sampai sekarang 80 tahun kurang lebih. Nggak ada yang tahu kalau dia ulama. Yang jadi murid-muridnya aja jadi itu. Kenapa? Dia ada di belakang layar. Maunya begitu konsepnya. Ya, beliau di belakang layar, dia yang tampil orang-orang di belakang kayak peset gitu. Kita dijadikan pasokan dulu kan, untuk tampil. Ternyata ya Allah berkehendak lain gitu kan. Kalau fokus ke dunia gitu kan, kita lah gitu kan. Nah sekarang ada Bu Juli, Bu Noni gitu kan, tapi perempuan, saya mau gimana gitu kan, ya sudah mau diapakan, nanti ketemu sambil jalan gitu kan, yang laki-laki yang jiwa dakwahnya kuat gitu kan. Tapi tadi, ya kalau masih kepentingan dunia susah gitu ya, berat terlalu. Ya Al-Baqarahnya itu kita bahas kalau ya ayat 22 gitu ya. Kita coba sederhana ayat, sembahlah Allah Tuhan kamu, sembahlah Tuhanmu yang menciptakanmu dan menciptakan bapak orang-orang sebelum kamu, orang tuamu, yang menjadi agar kamu bertakwa. Nah, ini takwanya kalau dibiasakan panjangnya, kita bahas pada tafsirannya ya. Jadi intinya sayang saya karena nggak ada lagi, makanya mau jangan sampai antum viral. Kalau viral mah gampang, gampangnya saya komentar aja komentar ya bersama tadi Hidayat, pikiran apa lagi itu ya, dijawab. Tinggal saya komentar aja saya viral. Iya. Dan saya viral, cuman betapa. Tapi nasibnya seperti saya ini nih Ustadz, kan banyak nih orang-orang muda-muda seperti saya nih, pesantren enggak, kajian enggak gitu. Tapi tetap mau cari guru gitu kan. Di umur 50-an baru saya dapat gitu. Alhamdulillah masih dapat. Teman-teman saya yang lain masih nyari gitu. Kan sayang gitu Ustaz. Pertanyaannya apa? Iya, gimana ya? Orang-orang yang berilmu ini sebenarnya harus
harus apa ya? Harus menyebarkan banyak begitu Ustadz ke apa namanya? Jadi Ke dunia gitu. makanya kacamata Allah, kalau kacamata kita, masyarakat sudah tua, apa yang bisa ada kata kita. Tapi kalau kata Allah, apa yang nggak mungkin? Hmm. Apa Ibnu Hajar Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram, apa julukannya Ibnu Hajar, anak batu. Ibnu Hajar Asqalani itu apa julukannya Ibnu Hajar, anak batu. Kenapa dibilang anak batu? Malah belajarnya udah usia 50 tahun baru belajar. Usia 50 tahun baru belajar agama. Tapi apa yang nggak ada yang mungkin, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Yang penting serius, faedah zamta, fatawakal, Allah. Pada saat Allah memberikan ilmunya, walaupun cuma setetes, paham ilmu dia. Dia jadi ulama terkenal. Ya bahkan membuat cara Bukhari kan Fathul Bari beliau. Nah, artinya bagi penuntut ilmu tidak mengenal waktu. Kapan kita siap, kapan kita mau mengilmu, maka itulah waktu yang tepat. Ya, itu waktu yang tepat. Kenapa minta sama Allah? Bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin. Ya, orang bilangnya katanya menurut ini harus tak pesantren. Saya nggak usah, nggak pesantren, saya bisa. Apa yang dia cari pesantren dia cari guru saya, bahkan boleh dia itu ilmunya gitu kan. Kata yang penting apa? Kan di surga nanti nggak ada ditanya khusus lulusan pesantren, nggak ditanya itu. Ditanya kan amalnya. Sesuai enggak gitu kan dengan pengaruh perintahkan atau perintahkan. Nggak ada khusus lulusan pesantren, LC, MA gitu. Nggak ada. Ya, kalau ada usul itu saya mundur. Ya Allah, saya nggak bisa. Oke Ustadz, pertanyaan yang berikutnya Ustadz. Tadi mereka belajar sorok, saya juga belajar sorok, mereka belajar nau, saya belajar nau, mereka belajar mustalah, saya belajar mustalah, itu saya belajar sempit, apalagi bahkan mereka ada yang nggak belajar istiqoq, saya belajar istiqoq. Oh, apa itu Ustadz? Kalau di Islam kalau di sekolah itu kayak bahasa, tadi udah S3 saya belajar istiqoq, gitu kan, apalagi walakomatek, apalagi apa bayan Gade, apalagi ya, jadi belajar di mana saja, walaupun di kolong balai, di kolong beca, di kolong bambu gitu kan, yang penting belajar, yang di sekolahan. Baik Ustadz, kita balik lagi ke Bulughul Maram Ustadz. Tadi di nomor hadis 96 supaya kalau misalnya kita mau buang hajat, itu tadi yang bawa ngasih ember siapa, sahabat Mughirah bin Syubah radhiyallahu an, itu disuruh menjauhkan Ustadz ya. Ini bagaimana hanya dengan kalau di kamar mandi WC di mall-mall itu kan ada urinoir tuh Ustadz tuh, pipis yang berdiri tuh. Apa karena apa ya? Karena banyak jadinya nggak cukup toiletnya, akhirnya nggak apa-apa kita di urinoir gitu, pipisnya berdiri, terus kan kelihatan sama orang jadinya. Saya menghindari itu. Saya menghindari. Kalau saya lebih nyaman saya sholat buang air yang ada pintunya. Oke. Ini saya menghindari urinoir, satu dia berdiri. Ya. Dia menyebabkan tidak tuntas. Betul. Ya itu tuntas, jadi ujian basah ntar gitu. Iya. Yang kedua penyakit kan, kalau nggak tuntas itu penyakit. Ya, artinya, kalau kita belet, gitu kan, buang air gitu kan, saya carinya apa? Nggak saya lebih nyaman ke masjid. Nggak, saya lebih nyaman ke masjid. Gitu. Dan saya berusaha sekali itu tidak ke urinoir kan yang berdiri. Terus Ustadz, bagian pertanyaan dia Ustadz ya. Ibu saya lagi sakit nih Ustadz. Terus ditemani sama istri saya. Kenapa? Ibu saya lagi sakit nih Ustadz. Lagi di rumah sakit sekarang. Ya. Ditemani sama istri saya. Terus kan dia nggak bisa kamar mandi. Terus
kan ini udah termasuk rukhsah ya Ustadz ya. Jadi sholatnya bisa dijamak dan dikosor. Cuman masalahnya dia kan pakai pampers karena udah umur ya 70-an gitu. Pampersnya ada pipisnya. Gitu ada najisnya gitu. Terus saya bilang, kan ini bisa dijamak sama dikosor. Nanti aja pas lagi ganti pampers baru sholat gitu. Benar nggak itu Ustadz? Iya, Benar ya? secara normal ibadah itu syarat ibadah satu. Ya syarat sholat itu kan Betul. bersih dari hadas. Mesti dia. Ya. Yang kedua menghadap kiblat. Ya, masuk waktu. Apa lagi tuh? Menutup aurat. Apa lagi? Iya, berdiri bagi yang mampu. Berdiri kan? Berdiri. Secara umum. Iya. Apa lagi, ada kurang nggak? Itu apa? Bersih dari hadas. Sudah Kan bersih kan? Ya. Ada baik pakaian atau ke tempat, menghadap kiblat, Masuk waktu. menutup aurat, masuk waktu, Berdiri bila mampu. lagi berdiri ya. Berdiri bila mampu. Lagi. Nah itu kan secara umum bagi yang mampu. Tapi kalau nggak mampu, Allah jelaskan singkat, Rasul jelaskan singkat. Ya manis manis toa, bagaimana barang yang mampu. Walam yastati, jika tidak mampu gimana? Bisa dengan berbaring. Bisa dengan duduk dulu kan, duduk berbaring, lalu dengan isyarat. Gitu kan. Ini kan berkaitan dengan gerakan. Gitu. Berkaitan dengan gerakan. Lalu berkaitan dengan apa? Dengan kebersihan, apakah ada rukhsah atau enggak, kan nggak dijelaskan. Ya, ada sebenarnya bagi orang sakit boleh dengan tayamum. Iya. Nanti wudhu dengan tayamum. Ya, saya nggak salah sah. Ya, kenapa dalam surat At-Taghabun ayat 16? Surat At-Taghabun ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wan nafthihi. Wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Bertakwa kepada Allah semampu kamu. Ya. Nah, bertakwa itu semua tanya, tujuan atau jalan? Jalan. Tujuan atau sarana? Nah, kata Allah, bertakwalah semampu kamu. Artinya sampai ke takwa itu dengan jalan semampu kamu, tapi jangan menggampangin. Ya, betul. Ya, tujuan puasa tentunya bertakwa, la'allakum tattaqun. Gitu kan? Ya. Menyembah Allah, la'allakum tattaqun. Ya, sholat ya. Terus ujung kita takwa. Nah, sholatnya, puasanya, pun ibadahnya tujuannya adalah takwa. Nah, kata Allah, kerjakan ini semua untuk mencapai ini semampu kamu. Tapi ingat, Allah tahu batas kemampuan. Betul. Oh, Masya Allah. Yang mampu berdiri lalu pura-pura duduk, Allah tahu. Ya, tapi yang nggak mampu kan dipaksakan. Berusaha semaksimal mungkin. Ya, orang sedang sakit, dia normalnya nggak ini kan. Dan nggak bisa ngapa-ngapain, dia apain. Betul. Orang nggak punya pilihan. Iya. Ya, yang orang nggak punya pilihan. Insya Allah hargai usaha, seriusan. Kayak contoh, tawakal. Berarti Ustaz, kalaupun misalnya emang nggak sanggup juga dalam keadaan pampers tadi masih ada, dia sadar kalau dia ada najisnya, tapi emang nggak mampu, nggak apa-apa ya Ustaz ya? Nggak mampu. Intinya kan dia nggak ada niat melawan Allah kan? Iya, betul. Nah, satu lagi yang menjadi kendala ini Ustaz, Allah mau tahu kan kadang nggak bisa bergerak nih Ustaz. Tayamumnya bisa diwakilin nggak? Bisa, kalau bisa. Karena dia ya orang-orang meninggal, orang yang sudah mati kan kita sholat ya. Betul. Karena nggak bisa sholat sendiri kan dia. Waduh, oke. Kita ini cuma waktu doang kan, tayamumin kan. Iya. Ya kita bikin tayamumin, sapi gitu kan. Iya. Gak apa-apa. Tapi coba dulu gitu ya, kalau misalnya nggak mampu, baru diwakilkan. Yang luput, insya Allah dimaafkan. Mas.
Terutama Allah bukan KPK, bukan polisi kita yang gampang memponis. Gitu. Ustaz, satu lagi Jelas, nih. ya. Ya, di hadis yang 100 tadi Ustaz tuh. Nomor hadis yang 100 dari sahabat Tabrani radhiyallahu anhu. Memang sih hadisnya lemah tadi, tapi Ustaz kan bilang matanya bisa dipakai. Di mana orang buang air di salah satunya di pinggir sungai yang mengalir gitu. Tapi hadisnya lemah. Emang masih boleh gitu Ustaz orang BAB di tempat sungai mengalir gitu Ustaz? Kan banyak tuh ya, maaf ya Ustaz, teman-teman kita yang di larangannya bisa dipakai. Gimana Ustaz? Larangannya jangan di situ. Jadi hadis itu lemah secara matan. Kan hadisnya kan janganlah buang air di aliran sungai. Jangan buang air di aliran sungai. Ya, karena hadis sahih, ya. Kalau hadisnya sahih, maka kalau hadisnya dhaif gitu kan, hadisnya dhaif kan, hadis dhaif itu nggak kepakai kan? Iya. Artinya nggak kepakai, berarti boleh dong. Iya, betul. Buang air di pinggir manusia, tetap nggak boleh. Oke. Kita nggak boleh buang air. Kita nggak boleh buang air di aliran itu bukan karena hadis itu. Oh, di hadis yang karena lain. Ayat Quran. Di Al-Quran malah. Karena hadis yang lain, kata ayat Quran. Kata kaidah la daror wala diror. Ya Allah tadi dengan atau tanpa hadis itu kita dilarang buang air di tempat-tempat itu. Jelas ya? Tapi haram nggak? Tapi haram. Kenapa? Di surat Al-Maidah pelarangan makan babi. Iya, bukan karena ada cacing pita. Bukan. Artinya cacing pita itu ditemukan abad ke-18. Betul. Cacing pita ditemukan abad ke-18. Tapi hadis itu muncul kan jauh hari. Iya. 14 abad yang lalu. Pada saat kita larangan jangan makan babi. Para sahabat tidak mikir. Kenapa ya? Enggak. Orang beriman itu betul patuh. Yang namanya orang beriman harus mengislamkan dirinya, menyurahkan diri sepenuhnya kepada Allah untuk diatur. Kalau nggak mau diatur, ada pintu keluarnya. Gampang gitu kan? Kalau nggak mau diatur, ada pintu keluarnya tuh. Kalau mau diatur, udah dulu patuh aja. Imani saja, nggak perlu tanya-tanya kenapa, manfaatnya apa, nggak perlu. Selagi diperintah sama Allah, yakan. Selagi dilarang, yakan. Yakin ada kebaikan. Nggak perlu dicari tahu manfaatnya apa, nggak perlu. Kata kita mau diatur. Sama siapa? Sama yang maha mengatur, yang maha mengetahui baik buruk kita. Iya, betul. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Kayaknya cukup ya Ustadz ya. Takutnya Ustadz udah maghrib di sana jam 6 ya. Baik. Masya Allah. Syukran jazakallahu khair Ustadz. Alhamdulillah rabbil alamin ila nufillah jazakumullah wa iyyakum. Ini banyak catatan ya. Mungkin nanti bisa dilihat di bagian deskripsi di channel nanti, insya Allah detailnya. Dan semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Qul haq min rabbikum, semua yang benar datangnya dari Allah, semua yang salah mohon dibukakan pintu maaf dan diganti pahala yang berlipat ganda dengan kemahamurahnya. Kita tetap dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.